Sebelumnya kita harus tahu dulu, jadi untuk memahami sebuah hadis tidak bisa kita pahami dengan hanya terjemahan saja, nggak bisa. Tentu kita harus kembali kepada bagaimana cara para ulama salaf, ya, khususon salaf ya pertama ya, salaf dalam artian ulama klasik, ahlus sunnah wal jamaah, yang dari generasi, mungkin dari generasi para sahabat dan setelah para sahabat, setelah para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama yang berjalan di jalannya Rasulullah SAW, ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana cara mereka memahami nas hadis, bagaimana cara mereka memahami tekstualnya hadis Nabi SAW. Tadi pertanyaan tentang hadis yang sangat populer sekali, khususnya di bulan Ramadan, ya, hadis tentang terbelenggunya syaitan, yang sebagian riwayat itu al-asl atau riwayat yang pokoknya itu yang paling sahih ada di Bukhari dan di Muslim. Jadi hadis ini berstatus muttafaq alaih. Kemudian ada juga yang meriwayatkan dari Al-Imam An-Nasai, hadis yang senada. Juga ada yang meriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Majah, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hadis ini. Berkutat pada perawi yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah. Di sini di Bukhari, ya, di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih Bukhari, disebutkan dengan lafaz wasul silat, ya, ada lafaz wasul silat, bukan sufidat, ya, sulsilat, yang artinya terbelenggu. Sama saja sebenarnya artinya sama saja, cuman ada perbedaan lafaz. Ya, yang ma'ruf dengan kata sufidat itu ada di riwayat An-Nasai, ya, yang saya tahu ada di riwayat An-Nasai. Fa'ala kulli hal, apakah syaitan ini dibelenggu secara zahir, yakni benar-benar dibelenggu, hakikah, yakni secara hakikat, bahwa syaitan ini benar-benar dibelenggu, atau perkataan baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah isyarah saja, atau sebuah ungkapan-ungkapan yang bisa bermakna tidak seperti makna hakikatnya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, karyanya kitab Fathul Bari, atau kitab yang mengupas tuntas tentang hadis-hadis yang berada di dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar menukil juga dari beberapa ulama, dari beberapa riwayat, membandingkan beberapa lafaz yang berbeda dari jalur dan sanad yang lain, sehingga beliau menukil juga pemahaman bagaimana memahami teks sufidat ini, atau teks terbelenggu ini. Al-Imam Ibnu Hajar menukil dari beberapa ulama seperti Al-Imam Al-Halimi, beliau mengatakan bahwa Rasul SAW di sini berbicara secara isyarat pertama, ya, secara isyarat, dalam artian ini hanya ungkapan baginda Nabi SAW saja yang mengatakan bahwa syaitan terbelenggu itu tidak lain seakan-akan terbelenggu. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, di saat kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa, maka otomatis fokus mereka lebih terfokuskan untuk ibadah, dan juga di dalam puasa itu ada mungkin nafsu atau syahwat itu ditahan atau dikekang dengan yang namanya puasa, sehingga dorongan untuk mereka bermaksiat itu berkurang. Jadi bisa dibilang, ya, kasarannya itu tingkat kriminalitas itu berkurang di bulan Ramadan karena syaitan terbelenggu, atau karena isyarat bahwa syaitan itu terbelenggu. Itu yang memaknai secara isyarat. Ulama berbeda pendapat. Ada lagi yang memaknai benar-benar hakikat, benar-benar secara hakikat bahwa syaitan itu terbelenggu. Ya, memang dibelenggu di waktu bulan Ramadan, ta'ziman wa takriman, ya, sebuah bentuk kemuliaan Allah Ta'ala dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan.
Jadi para syaitan itu dibelenggu. Apa dalilnya bagi mereka, dasarnya mereka mengatakan ini benar-benar? Ya, karena ada riwayat lain, khususnya dari jalur Al-Imam An-Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i itu bahwa dispesifikasi lagi syaitan ini yang apa? Di situ dijelaskan maradatul jin, yaitu syaitan yang pembesar-pembesarnya atau dedengkotnya lah kasarannya. Bos-bosnya syaitan ini yang dibelenggu, sehingga ketika bos atau dedengkot syaitan ini dibelenggu, otomatis anak buahnya itu gak bisa maksimal seperti ketika ada bosnya, ya. Jadi otomatis intensitas kriminalitas itu berkurang di bulan Ramadan. Karena pembesar-pembesarnya ini pada dibelenggu semua, sehingga orang manusia menurun tingkat kemaksiatannya di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan, satu syubhat lagi, pertanyaan bahwa bagaimana syaitan itu kok bisa terbelenggu, padahal ya di bulan Ramadan itu ya masih ada orang maksiat. Apalagi orang kafir pun masih bermaksiat. Ya, kalau di negara-negara kafir gak ngefek mau bulan Ramadan mau bulan apa, tetap maksiat jalan mereka. Ya, bagaimana kok bisa di bulan Ramadan itu kok mereka masih dibelenggu? Dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menukil beberapa pendapat ulama yang ditanya tentang itu. Beliau menjawab bahwa yang dimaksud di sini adalah khusus bagi kaum muslimin, ya. Orang-orang muslim yang di saat itu mereka melaksanakan puasa, dan juga bagi mereka yang melaksanakan puasanya dengan benar-benar, dengan fokus, dengan memenuhi segala syaratnya, menjauhi segala larangan-larangan berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga mereka benar-benar menjaga adab dan etika dalam berpuasa. Yani mereka juga menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sehingga apa yang mereka lakukan membuat syaitan itu terbelenggu. Ya, membuat syaitan itu terbelenggu sehingga tidak bisa dikatakan tingkat kriminalitas itu sama saja, karena bagi orang-orang muslim pasti menurun di situ. Termasuk para ulama yang mentarjih atau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini berbicara secara hakikat. Yani syaitan itu benar-benar terbelenggu. Itu adalah Al-Imam Al-Qurtubi yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, dan ada sebuah pertanyaan yang masuk ke beliau, bagaimana bisa dibilang syaitan itu terbelenggu padahal di bulan Ramadan tingkat kriminalitas juga tetap sama-sama aja. Di bulan Ramadan orang-orang bermaksiat itu ya ada aja. Apalagi khususnya di negara-negara kafir atau di negara-negara barat atau di negara-negara yang tidak banyak orang muslim di sana, tidak berpengaruh bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan apa saja mereka tetap bermaksiat. Nah, dijawab di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud syaitan terbelenggu di situ, setelah beliau mentarjih bahwa yang terbelenggu itu adalah maradah atau dedengkotnya syaitan, bosnya syaitan. Kemudian beliau juga bilang ini hanya berlaku bagi orang-orang muslim yang fokus dalam ibadah puasanya, fokus dalam menjaga etika dan adabnya, fokus dalam menjaga syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkannya dari puasa, fokus dalam hal-hal yang menjauhkan dia dari batalnya puasa dan batalnya pahala puasa. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa penggerak seseorang bermaksiat itu bukan hanya syaitan. Penggerak seseorang bermaksiat dan lepas dari belenggu tersebut bukan hanya syaitan, akan tetapi ada juga yang namanya nafsu, syahwat manusia. Ada juga syaitan dari kalangan manusia. Ini gak ketangkap sama malaikat ini, ya, minal jinnati wan nas, ya. Disebutkan dalam surat An-Nas itu syaitan itu ya ada dua, ada yang dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Yang jin ini insya Allah ketangkep ini, yang bosnya, yang dedengkotnya ini, atau dalam riwayat tadi dibilang maradatul jin, ya, maradahnya itu dedengkotnya. Tapi yang manusia ini kan bebas berkeliaran, dan ini lebih bahaya dari syaitan jin, ya. Dan juga ada yang namanya nafsu, ada yang namanya syahwat,
Kalau syaitan jin kita bacain ta'awudz aja mungkin minggir, tapi kalau syaitan manusia nggak bisa. Ya. Kadang dia bentuknya malah orang baik. Maka dari itu di sini bisa dipahami bahwa ulama pun masih berbeda pendapat masalah ini, masalah terbelenggunya syaitan, dan juga semua tentu dengan ihtimal. Ya, kita tidak bisa mengatakan yang benar yang ini yang salah, yang ini yang benar, yang ini yang salah. Enggak, semua punya pendapat masing-masing dengan dalilnya masing-masing, dengan pemahamannya masing-masing. Sedikit lagi ada satu pemahaman unik juga dari sebagian ulama, pendapat yang menarik saya bilang dari sebagian ulama, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan terbelenggu itu mengisyaratkan bahwa seakan-akan kita diberitahu atau diberi wanti-wanti oleh Rasulullah SAW, ayo bulan Ramadan syaitan terbelenggu, jadi tidak ada alasan kalian untuk bermaksiat. Kalau kalian masih bermaksiat, maka kalian lebih buruk dari sekedar diganggu oleh syaitan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau masih maksiat bulan Ramadan, berarti dia, ya orang ini berarti nggak perlu diganggu syaitan lagi. Jadi sudah tertanam di dalamnya nafsu syaitani atau jiwa-jiwa yang penuh dengan hasrat-hasrat yang di situ bisa menodai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat.